Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Oke, kita kembali lagi bertemu di pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk hari ini, hari Jumat yang berkah, mudah-mudahan kita mendapatkan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak minta siapa ya ini? Silakan kasih Pak. Pimpin doa, silakan berdiri semuanya agar pembelajaran kita semua pada hari ini berjalan dengan lancar. Silakan kasih Pak. Siap, doa mulai. Inna nas'aluka. Doa selesai dengan padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali di tempatnya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin absen dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang absen hari ini ya. Elvira Ramanda hadir. Eza Akbar Ramadan izin. Ada suratnya? Ada. Izin. Pasien Anda semuanya, kita akan belajar materi yang baru. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sholat dan tentang sujud. Dan minggu ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu materi tentang salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat. Jadi sebelum kita mulai, Bapak ingin sampaikan bahwa di dunia ini tidak hanya kita yang menjadi penghuni dunia, tetapi ada makhluk yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kasat oleh mata kita, yaitu yang bernama malaikat. Malaikat ini memiliki tugas dari Allah, tugas khusus. Jadi apapun yang kita kerjakan nih, apapun dimanapun untuk kita di dunia ini yang kita lakukan, itu semua diawasi oleh yang namanya malaikat ini. Belum kita mulai lebih jauh lagi. Jumlah malaikat, bukan malaikat yang wajib kita ketahui. Ada berapa kira-kira? Ada banyak. Dalam riwayat itu dijelaskan ada yang 70.000, ada yang tidak terbatas jumlahnya sesuai dengan tugas masing-masing. Tetapi yang wajib kita ketahui ada berapa? 10 malaikat yang wajib kita ketahui, dan semua malaikat tersebut memiliki peran dan tugas masing-masing untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi tentang malaikat dan tentang kita menjaga diri, introspeksi diri, mari kita berikan aplaus untuk semangat kita semuanya. Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Dari kelompok di sini, kalian masih ingat sebelum kita masuk ke pembelajaran ataupun sekolah dulu, awal-awal sekolah kita pernah mengadakan tes yang namanya tes lisan, wawancara lisan. Ini mau misalkan minatnya apa, kalian kebutuhannya apa, gaya belajarnya bagaimana. Mungkin kemarin kan kalau masih ada yang ingat, ada yang menjawab, Pak saya suka belajar yang video-video, Pak saya suka belajar yang ada gambar-gambarnya dan sebagainya. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba untuk memberikan materi sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan gaya belajar masing-masing, dan juga berdasarkan pemahaman kalian tentang materi malaikat yang sudah kita Bapak lihat pada awal tes kemarin. Nah, jadi kalian di sini akan dibagi 3 kelompok. Ada kelompok awal, dan ada kelompok menengah, dan ada kelompok mahir namanya. Ada 3 kelompok di sini. Jadi berdasarkan kebutuhan, dan nanti juga untuk penyampaian materi Bapak akan sampaikan berdasarkan gaya belajar kalian. Bapak akan sampaikan, mungkin ada yang bergaya belajar auditori, yang suka video-video dan mendengarkan, atau yang suka belajar dengan melihat gambar-gambar. Semua materinya akan Bapak sampaikan seperti itu. Jadi sekarang kita bagi kelompok dulu. Ada 3 kelompok di sini. Silakan duduk kelompok masing-masing kalau sudah Bapak sebutkan namanya. Kelompok 1 ada Rizky, Andrean, dan Zahara. Silakan duduk di sini kelompok 1. Kelompok 2 ada Rizka, Vina, dan Feli. Sini, di tengah sini ya. Tengah kelompok 2. Kelompok 3 ada Elvira, Sipa, dan
Asifah Ramadhani. Silakan masing-masing. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita tentang materi iman kepada malaikat ini. Setelah mempelajari beriman kepada malaikat, maka kalian diharapkan yang pertama bisa mengikuti menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama diharapkan itu tujuannya. Yang kedua bisa menjelaskan peran iman kepada malaikat dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga bisa menerapkan konsep introspeksi dan mawas diri berdasarkan keimanan kepada malaikat. Dan yang terakhir bisa menunjukkan sikap mawas diri dan introspeksi dalam berperilaku sesuai ajaran Islam. Inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita hari ini adalah bab yang ke-7, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Dalam tanda kurung, iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. Oke, ini malaikat nih, nampak? Malaikat di sini adalah makhluk Allah juga, tapi tidak pernah lihat malaikat. Tidak ada yang pernah malaikat, tapi malaikat melihat kita. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang berapa tadi? Oke, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, yang terakhir, beriman kepada qadar dan qadar atau takdir. Jadi yang pada hari ini adalah kita berbicara tentang malaikat. Malaikat tidak sama dengan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, dan manusia diciptakan dari tanah. Lanjut ya materi itu. Oke, perhatikan nih. Sifat-sifat malaikat diantara lain tidak pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah. Beda dengan kita manusia. Kalau kita manusia ada lelahnya kan untuk beribadah. Tapi kalau malaikat, kalau sudah disuruh misalkan malaikat misalnya tugasnya hanya sujud, mereka akan sujud sampai hari kiamat. Itu saja tugasnya. Oke. Selanjutnya malaikat tidak makan dan tidak minum. Kalau manusia makan dan minum. Itulah beberapa sifat dari malaikat. Dan malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. 10 malaikat dengan tugasnya masing-masing yang mengurus semua urusan dan kebutuhan manusia. Ini adalah contoh-contoh perilaku kita beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita selalu berkata yang baik-baik saja dan tidak berkata yang tidak baik, karena kita tahu kita diawasi oleh malaikat. Yang kedua, kita senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Yang selanjutnya, kita saling membantu dan saling menguatkan dalam hal-hal yang positif dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh dari perilaku kita beriman kepada malaikat. Sekarang silakan perhatikan ke depan. Ini adalah video yang membahas tentang malaikat juga. Nanti kalian silakan lihat videonya untuk mencatat hal-hal yang penting, silakan dicatat. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Berikut ini adalah 10 nama malaikat dan tugasnya. Jibril untuk menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, terima kasih sudah diperhatikan videonya. Sekarang tugas kalian akan Bapak berikan selanjutnya adalah LKPD. Di sini ada namanya tugas soal-soal yang harus kalian kerjakan sesuai dengan seperti yang Bapak sampaikan tadi, tingkat pemahaman dan pengetahuan kalian tentang materi kita pada hari ini. Ada kelompok yang pertama mana tadi? Kelompok pertama Rizky, Andrea dan Zahara di sana ya. Ini kelompok pertama. Ini tugasnya. Ya, KPD-nya tolong dikerjakan. Kelompok 2 Rizka, Tina dan Feli. Ya, silakan.
Dan kelompok 3 ada sifat, dan kira tugasnya. Oke, silakan lihat dulu LKPD-nya. Jadi tugas kalian di sini adalah masing-masing beda tuh. Antara kelompok 1, 2, dan 3 itu masing-masing berbeda. Tugasnya berbeda berdasarkan tingkat pemahaman kalian. Jadi silahkan Bapak berikan kalian waktu untuk membahas, berdiskusi antara kalian dalam waktu 30 menit untuk membahas tentang materi yang telah Bapak sampaikan dalam LKPD tersebut. Lanjut, Bapak akan melihat nih. Kalau ada yang ditanyakan langsung, Bapak akan bimbing kalian secara langsung, akan melihat bagaimana kalian mengerjakan tugasnya, bagaimana kalian berdiskusi, dan ada yang ingin ditanyakan langsung saja tanyakan Bapak untuk membahasnya. Dan apa yang tidak kalian ketahui atau belum kalian pahami, silakan diberitahu dan ditanyakan kepada Bapak. Mana kira-kira udah 30 menit nih? Udah selesai? Alhamdulillah udah selesai. Sekarang waktunya Bapak akan mengevaluasi per kelompok nih untuk mendapatkan hasil dari diskusi kalian dan mendapatkan umpan balik dari masing-masing kelompok. Bapak mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Kelompok yang tingkat pemula. Di sana. Oke. Sini aja lah ya, Pak, evaluasinya. Untuk kelompok 1 tadi, kelompok 1 tentang yang lain silakan boleh disimak dulu tentang kelompok 1 hasil dari tugasnya. Kelompok 1 tentang apa tadi? Ya. Ini Bapak berikan pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan boleh berdiri dulu, berdiri. Berdiri. Bukan nampak tuh. Berdiri. Untuk kelompok 1 nih, pertanyaan sederhana dulu nih. Setelah kalian berhasil dari kalian diskusi, rukun iman itu ada berapa nih? Rukun iman ada 6. Betul. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang berapa? Kelompok 1. Yang kedua, oke. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Silakan disebutkan apa saja malaikatnya dan tugas-tugasnya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memandu rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israfil mencabut nyawa, Muka dan Nakir menanyai manusia di dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik dan amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu. Oke, terima kasih. Sudah bisa memahami untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2 nih. Kelompok 2, silakan berdiri dulu. Bapak ingin mengevaluasi, bertanya tentang hasil diskusi kalian, apa yang telah kalian perbuat dan tentang materi kita pada hari ini. Jadi Pak ingin bertanya nih, bagaimana nih cara penerapan introspeksi diri dengan menghubungkan beriman kepada malaikat. Silakan kelompok 2. Penerapan sisi introspeksi dan mawas diri dalam kehidupan sehari-hari seperti menjadi lebih bertanggung jawab dalam tindakan dan ucapan, menghindari perbuatan buruk dan dosa, meningkatkan kesadaran dan pentingnya amal baik, berperilaku jujur dan berusaha meningkatkan kualitas diri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kelompok yang ketiga ini silakan presentasikan langsung ke depan kelas kepada guru dan kepada kelompok-kelompok lain. Kami ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama, peran iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada malaikat membawa dampak besar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam sikap mawas diri dan introspeksi. Menyadari bahwa setiap amal perbuatan dicatat oleh malaikat, mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, bersikap jujur, dan memperbaiki diri. Hal ini membantu individu untuk selalu mengevaluasi dan memperbaiki amal serta niat mereka. 2. Introspeksi dan mawas diri. Introspeksi adalah proses mengoreksi dan menilai diri sendiri, sedangkan mawas diri adalah kemampuan untuk sadar dan waspada terhadap perbuatan serta perkataan yang dilakukan. Introspeksi yang didasari oleh iman kepada malaikat membantu seseorang memahami bahwa Allah selalu mengawasi dalam setiap perbuatan akan dibalas di akhirat.
Dengan demikian, introspeksi mendorong kita untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan amal kebaikan. Jika ada yang ingin ditanya, silakan. Mengapa kita harus selalu introspeksi diri? Harus menyadari bahwa setiap amal perbuatan dicatat oleh malaikat mendorong seseorang untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, bersikap jujur dan memperbaiki diri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tiga, Bapak Mahir yang telah presentasikan hasil dari diskusi. Adalah proses pembelajaran kita pada hari ini tentang materi introspeksi diri dan mawas diri dan hubungannya dalam beriman kepada malaikat. Jadi sekarang Pak ingin tanya nih, bagaimana? Apa perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Senang. Nah, apakah ada yang sudah paham atau belum? Sudah paham? Ya, oke. Jadi setelah paham dan setelah kita belajar, bagaimana? Apakah bisa pelajaran pada hari ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Jadi untuk hari ini pembelajaran kita adalah tentang materi beriman kepada malaikat. Jadi Bapak minta masing-masing kelompok juga untuk merefleksikan dan menyimpulkan dari materi yang kita ajarkan pada hari ini, mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 nak. Pentingnya kita beriman dan percaya kepada malaikat dalam mengingatkan sikap mawas dan introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Setelah belajar tentang iman pada malaikat membuat kami lebih sadar bahwa setiap perbuatan manusia selalu dicatat, sehingga mendorong kami untuk selalu melakukan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih kelompok 2 atas refleksinya. Lanjut ke kelompok 3, silakan kelompok 3. Setelah mempelajari materi ini membuat kami sadar untuk terus mengembangkan sikap introspeksi dan mawas diri dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan ucapan, karena setiap tindakan dan ucapan kita diawasi dan dicatat oleh malaikat. Oke, terima kasih kelompok 3. Setelah merefleksikan dan menyimpulkan atas pembelajaran kita pada hari ini. Ada beberapa soal untuk kalian kerjakan dulu selama 5 menit lah ya. Nah, ini 5 menit soalnya nggak banyak juga. Ada 5 butir soal untuk kalian kerjakan untuk mengevaluasi akhir atas pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan dalam buku latihan masing-masing ya. Ini. Depan mengumpulkan di sini, letakkan di sini, menyepakkan koreksi tugas kalian masing-masing. Ya. Oke, tugas singkat kalian sudah Bapak koreksi. Alhamdulillah sudah nampak ada pemahaman dari kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Kita semua yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini dengan secara baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari apa yang telah kita belajarkan pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hapus semua kali ini.